Lagu seterusnya kita ambil dalam LPMI muka surat 169, berdiri dalam perjanjian Tuhan. Sing. Berdiri dalam perjanjian Tuhan, sepanjang zaman ucapkan pujian, kemuliaan tertinggi nyanyikan, tinggal di dalam janji Tuhan. Tinggal dalam janjinya Tuhan yang kukuh. Aku tinggal dalam janji Tuhan. Berdiri dalam perjanjian kekal, biarpun kabus kesusahan tebal, oleh sabda Tuhan jiwaku kebal, tinggal di dalam janji Tuhan. Tinggal dalam janjinya Tuhan yang kukuh. Aku tinggal dalam janji Tuhan. Berdiri dalam perjanjian Raja, bersatu dengannya karena cintanya, diberi kekuatan oleh cintanya, tinggal di dalam janji Tuhan. Tinggal dalam janjinya Tuhan yang kukuh. Aku tinggal dalam janji Tuhan. Lagu seterusnya mari kita ambil dalam LPMI 247, Betapalah Eloknya di Rumah Tangga.
Sing. Betapalah eloknya di rumah tangga bila ada kasihnya di rumah tangga. Damai dan kelimpahan, sini sana senyuman, sama rasakan di rumah tangga. Kasihnya di rumah, senang sama rasakan di rumah tangga. Betapalah manisnya di rumah tangga bila sayang bersama di rumah tangga. Sisi sana bunga memberi hati pun lega, berkatnya tak terkira di rumah tangga. Kasihnya di rumah, senang sama rasakan di rumah tangga. Bercabang rasa ringan di rumah tangga bila ada kasihan di rumah tangga. Seperti adalah sinar dalam hati yang benar, tiada putus bergema di rumah tangga. Kasihnya di rumah, senang sama rasakan di rumah tangga. Tes. Selamat malam kepada kita semua. Pada saat ini saya ingin menjemput kita semua untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu tema kita, Keluarga Tuhan Selamanya. Dan selepas saja lagu ini kita akan dipimpin doa oleh Elder Merlon. Si. Gerakan pujakan seluruh dunia, dan dunia menantikan kembalinya. Umat Tuhan menantikan hari itu.
Mari berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kesempatan yang sangat indah sekali lagi pada malam hari ini, ketika kami tunduk di hadapan Tuhan, ketika kami menerima berkat kasih sayang Tuhan di sepanjang kehidupan kami berkesempatan untuk mengembalikan kesyukuran kami di atas kebaikan Tuhan, sehingga pada malam hari ini kami siap untuk mendengar perkongsian akan firman Tuhan, kasih sayang Tuhan di dalam kasih kepada setiap keluarga kami. Terima kasih karena Tuhan memimpin kami, demikian Tuhan memimpin sahabat kami yang mungkin masih di dalam perjalanan, sehingga mereka berkesempatan bersama kami menerima berkat kasih sayang Tuhan melalui firman Tuhan yang akan dikongsikan oleh hamba Tuhan sebentar tadi. Persiapkan kami di dalam acara kami yang seterusnya ini ya Tuhan, agar kebaktian ini menjadi satu kebaktian yang berkat. Apabila kami beredar daripada tempat ini, kehidupan keluarga kami sekali lagi dibaharui di hadapan Tuhan. Inilah doa kami mohon untuk disempurnakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat datang dan selamat malam kepada kita semua. Puji Tuhan, karena sekali lagi kita berkesempatan untuk berkumpul bersama-sama di Ka'bah Tuhan untuk terus mendengar firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Kozani, kita akan mendengar lagu istimewa yang akan disampaikan oleh Ewai Lobo. Selamat malam semua. Lagu yang akan kami sampaikan bertajuk Master's Voice. The Savior said, "Learn of me, listen to my words." The multitudes that followed there in Galilee marveled at his wisdom and the truth they heard him speak. For in the Master's voice they heard the power that framed the heavens, the peace that stilled the tempest, the love that saves us all. Oh, can you hear his voice re-echo o'er the ages with the promise of salvation to our souls, with the hope of life and
me in meekness and be blessed. He taught them on the mountain, he taught them by the sea. In word and deed he taught them, and he said, come follow me. And in the Master's voice they heard the power that framed the heavens, the peace that stilled the tempest, the love that saves us all. Oh, can you hear his voice re-echo o'er the ages, with the promise of salvation to our souls, with the hope of life and everlasting joy, to the humble who will hear the Master's voice. Oh, can you hear his voice re-echo o'er the ages, with the promise of salvation to our souls, with the hope of life and everlasting joy, to the humble who will hear the Master's voice. Tuhan memberkati. Saya ucapkan selamat malam dan selamat berjumpa kembali kepada setiap kita yang sudah hadir. Terima kasih yang elder dengan anak bungkal ya, mengiringi dan pemimpin pada malam ini. Ada request untuk saya mau buka emas. Rotian dia bilang sih. Ya, jadi tidak tahu ngam kan ini saya punya. Saya batuk-batuk dan kamu dengar suara saya tidak berapa bagus ini. Tapi apapun saya nampak bertumbuh kita hari ini ya. Jadi tadi malam saya nampak oke dia punya kehadiran, dan malam ini ada penambahan, maksudnya bertumbuh sesuai dengan kita punya pelajaran. Terima kasih saya punya sahabat rekan sepelayanan ya. Saya ingat saya sepanjang saya 26 tahun melayani, dan tempat pelayanan yang pertama itu adalah di Inanam, dekat Sejak. Saya berada di daerah Inanam. Dan pada waktu tahun pertama kedua saya melayani, saya tidak tahu macam mana melayani. Dan sepanjang saya dalam pelayanan, dan pada waktu pastor senior kita, pastor Prancis menjadi presiden mission, dia menasihati saya, dia menegur saya, dan saya pernah masuk juga di office dia itu karena teguran. Dan saya bersyukur, terima kasih dengan teguran dan nasihat itu pastor. Saya sangat suka. Pada waktu saya buat kesilapan dalam pelayanan, dan apabila saya telah dipanggil oleh beliau sebagai presiden ketika itu, dan saya suka yang demikian.
Karena salah satu cara bertumbuh ya memang seperti itu. Ya. Dan cara tegurannya juga baik. 4 mata. Jadi kalau kita menegur bukan di mimbar ini ya. Kalau kita menegur orang bukan kita gunakan mimbar, tetapi terima kasih dengan presiden waktu itu. Dia panggil dan dia nasihat dan dia tegur saya, dan itulah sebahagian daripada pembelajaran dalam pelayanan. Sehingga kan saya masih dilihat dan berada di depan kamu semua pada malam hari ini. Terima kasih Pastor atas tunjuk ajar yang telah diberikan kepada saya. Dan kalau saya sangat terbuka dengan teguran. Kalau kamu tidak puas hati dengan saya, WhatsApp saja. Tiada masalah bagi saya. Kalau ditegur, tegur saja. Tiada masalah untuk saya, ya. Karena teguran itu bagus untuk kita bertumbuh. Malam ini kita punya tajuk, adakah di sana? Saya kira membuat kuis, tapi ada harokel dah. Tidak dapatlah saya tanya apa tajuk kalau begitu. Keluarga Tuhan bertumbuh dalam Yesus. Saya mau tengok yang sudah berada di gereja ini 40 tahun. Ada 40 tahun Adventist. Wah, luar biasa. Jadi saya kasih up lagi. 50 tahun. Masih ada. 60 tahun. Ada lagi 60 tahun, 70 tahun lah. Wah, luar biasa 60 tahun dalam pelayanan. Jadi jangan kita alang-alang ya. Kalau sudah 70, 60 tahun di dalam gereja ini, jangan alang-alang. Kita kasih habislah. Kita punya perlombaan itu. Dan kalau saya bercakap pasal perlombaan rohani, jangan bersaing dengan sesama anggota. Enggak. Persaingan yang kita ada adalah diri sendiri. Jangan bersaing dengan siapa-siapa. Dan kalau ada sahabat kita, saudara kita, anggota yang barangkali melakukan dosa-dosa atau barangkali tidak mau ke gereja pun, kita ini jangan terganggu dengan apa yang dilakukan oleh mereka. Jangan terganggu. Jangan membuatkan itu kita terbantut di dalam pertumbuhan iman. Kalau ada pimpinan-pimpinan kita yang melakukan kesilapan, contohnya saya melakukan dosa-dosa, jangan kamu down, jangan kamu turun rohani kamu sebab saya. Ya, pertumbuhan iman ini, perlombaan kerohanian ini antara kamu dengan Tuhan, antara saya dengan Tuhan. Dan teladan yang paling sempurna, yang paling perfect bukan pendeta, bukan elders. Siapa teladan yang paling sempurna? Yesus. Itulah sebabnya pada malam hari ini, kalau kita mau bertumbuh di dalam keluarga Tuhan, Yesuslah yang kita lihat, bukan orang lain. Orang mencuri silakan, orang membunuh silakan, orang tidak ke gereja silakan, itu keputusan dia. Tapi jangan sampai setiap perbuatan itu mempengaruhi iman kita untuk bertumbuh. Oh, dia tidak ke gereja, saya pun tidaklah. Hari ini dia punya khotbah sangat pedas, tidak mau sudah saya datang ke gereja. Siapa yang rugi? Siapa yang rugi? Kita sendiri. Kita akan berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang di hadirat Tuhan pada malam ini. Terima kasih atas kebaikan Tuhan. Terima kasih atas kasih Tuhan bagi setiap kami, dalam membawa kami dengan selamat untuk berada di gereja yang kudus pada malam ini. Bapa di surga, sekali lagi hamba-Mu memohon supaya kuasa Roh Kudus yang sudah hadir bersama-sama dengan kami sejak bermulanya kebaktian malam ini, Roh Kudus itu saat ini akan masuk ke hati kami yang paling dalam. Dan apabila firman ini disampaikan, firman ini akan menjamah hati setiap anak-anak Tuhan yang sudah hadir pada malam hari ini.
Dan firman ini akan menjadi berkat yang akan bertumbuh di dalam hati, dalam kehidupan, dalam keluarga jemaat Tuhan. Buat hambamu yang menyampaikan firman ini, sekali lagi hambamu memohon supaya Tuhan mengampuni, mengasihi hambamu ini, mengampuni setiap kekurangan, setiap dosa, agar apabila hambamu ini diampuni dan dikasihi oleh Tuhan, maka lidah hambamu ini siap untuk menyampaikan firman Tuhan. Buat kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa iblis yang mengintai KKR pada malam ini, hambamu dan setiap kami memohon supaya ruangan gereja ini, halaman gereja ini engkau penuhi dengan malaikat-malaikat yang perkasa dari surga, supaya tidak ada kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa iblis yang berani untuk mendekati kebaktian kami pada malam ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tadi malam topik kita tadi malam adalah bahwa keluarga Tuhan itu adalah berharga dan bernilai di mata Tuhan, dalam penglihatan Tuhan. Jadi tidak ada siapapun di antara kita di sini yang tiada nilai, yang murah nilai dia. Tadi malam kita sudah mendengar firman Tuhan bahwa nilai setiap kita itu adalah nilai Yesus. Nilai kematian Yesus itulah nilai setiap kita. Itulah sebabnya kalau Tuhan yang memandang di antara semua kita ini, level kita sama saja. Jangan bilang pastor itu lebih berharga dari anggota. Tidak demikian. Harga kita sama. Harga pendeta, harga anggota dalam pandangan Tuhan sama saja. Malah Ellen White, Ron Nubuat mengatakan di akhir zaman, dia bilang banyak bintang-bintang akan gugur di akhir zaman. Dan sekarang ini akhir zaman. Dan bintang-bintang yang gugur itu adalah para pendeta. Menakutkan juga ini nubuatan Ellen White ya, yang telah dia lihat di akhir zaman banyak pendeta yang akan jatuh. Dan doakan supaya di mission kita di Sabah ini tidak ada yang jatuh. Saya tidak jatuh, Pastor Senior, Pastor Prancis tidak jatuh, Pastor Ronald tidak jatuh. Doakan kami. Bukan hanya para pendeta yang mendoakan anggota, kami pendeta pun mau dilawat, mau didoain nih. Rasa-rasanya iblis tidak mencoba menggoda kami kayaknya ya. Kalau kami pastor, kalau pastor telib-teliban, apa bilang tuh setan. Ada begitu. Saya mau bagi tahu, kalaulah setan ada itu senapangkan, kalau anggota dia kasih tembak 5 peluru setiap anggota. Tapi kalau pendeta berapa peluru? 50 peluru barangkali. Lebih banyak peluru yang mau kasih kena kami daripada anggota. Itulah sebabnya para anggota tolong doakan kami sebagai pendeta. Ya. Tidak ada yang kebal dengan dosa. Kami juga mau bertumbuh ini. Dan kita semua mau bertumbuh dalam Yesus. Ya, jadi kembali kepada harga nilai sama rata kita. Pendeta, elders, church members, dalam pandangan Tuhan semua kita punya nilai harga yang tinggi. Sesuai dengan firman ini mengatakan bahwa pada waktu manusia jatuh dalam dosa, apakah Adam dan Hawa yang mencari Tuhan ketika dia jatuh dalam dosa? Ayat ini mengatakan bahwa tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Tuhan yang cari, bukan manusia yang cari Tuhan. Kenapa dia cari? Kembali kepada harga nilai kita sebagai manusia.
Malam hari ini dasar keluarga yang bertumbuh ada beberapa poin. Saya boleh buat sampai 20 poin. Tapi susah nanti kita ingatkan. Lebih baik saya bagi 3-4 poin, mudah kita ingat. Yang pertama, supaya keluarga itu bertumbuh dalam Yesus, Tuhan itu perlu tinggal dan berada di tengah-tengah keluarga kita. Kalau tidak ada Tuhan, tiada Yesus dalam keluarga kita tidak akan bertumbuh. Selalu saya katakan apabila saya konseling dengan anak-anak muda yang mau berkahwin. Mana anak-anak muda sini yang siap untuk konseling? Adakah? Umur 20-an ada? Oh, ada di sana. Ambil borang JPN sana mission. Kalau sudah ready, main-main saja. Tapi saya selalu katakan kepada anak-anak muda yang mau berkahwin, supaya perkawinan kita itu, kamu itu kuat, saya bilang. Supaya hubungan kau dengan suami istri itu kuat, tiada cara lain. Mandatori, Tuhan harus ada dalam keluarga. Tuhan harus ada dalam perkawinan. Kalau tidak ada Yesus, tidak ada Tuhan dalam perkawinan, hancur. Tiada kubu pertahanan perkawinan itu, keluarga itu, kalau tidak ada Tuhan di tengah-tengah perkawinan dan keluarga. Itu yang pertama, bahwa apabila kita mau keluarga kita itu akan bertumbuh, Tuhan itu perlu tinggal di tengah-tengah keluarga. Bagaimana supaya Tuhan itu tinggal? Simple, doa bersama dengan keluarga. Berapa kali kita mau berdoa? Ada kita berdoa bersama dengan keluarga setiap hari? Kebaktian keluarga, ada kita lakukan itu? Tidak perlu kamu respon dalam hati saja. Ada kebaktian. Kita ada bernyanyi bersama-sama lagu rohani bersama dengan keluarga. Dan apakah kamu enjoy berbakti bersama-sama dengan keluarga? Hal-hal yang simple, tapi seringkali tidak dapat dilaksanakan, barangkali sebab kesibukan. Tidak perlu tetapkan worship keluarga mesti jam 7, tidak perlu kasih tetap. Ikut kesesuaian keluarga masing-masing. Pernah saya worship pukul 10 malam. Kenapa pukul 10 malam? Istri saya ini kalau dia kerja jam, balik jam. Tidak ngam timing. Jadi kadang worship 8 malam, 9 malam, pernah pukul 10 malam. Jadi ikut kesesuaian dengan keadaan keluarga. Dan itulah antara lain cara kita untuk Tuhan itu tinggal di tengah-tengah keluarga. Kalau saya bercakap pasal uang, kalau tidak ada Tuhan di dalam pekerjaan, di dalam upah yang Tuhan bagi kepada kita, maksudnya gaji yang kita terima daripada pekerjaan kita, dan tidak ada Tuhan, mau berapa ribu gaji kita tidak pernah cukup. Tapi kalau sedikit pun gaji, upah kerja kita, tidak perlu dirisau. Kalau ada Tuhan yang berada di dalam keluarga, mau 1.000 gaji, 1.500 gaji, tapi ada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan anak-anak dia tidak pernah akan mengemis. Formula dia begini, Tuhan yang pertama. Itu saja formula dia. Yang lain saya tambah, kata Tuhan. Tiada yang dirisaukan. Kalau Tuhan sudah ada di tengah-tengah kita, tiada yang perlu dirisaukan. Anak-anak muda, panggil Tuhan kalau mau cari pasangan hidup. Jangan saya cantik begini, bakal juga ngunduk ngadau nih. Mister Sabak ini dia bilang yang sampai sana. Tidak cukup itu. Perlu juga Tuhan. Sebab Tuhan itu dia melihat 10, 20, 30 tahun
50 tahun, 70 tahun di depan. Tuhan nampak itu semua. Tapi kadang-kadang anak-anak muda ini dia nampak hari ini saja. Oh, dia cantik lah, oh dia handsome lah, tapi dia tidak nampak di 60-70 tahun di sana di depan. Kita perlu Tuhan itu. Kita perlu mengandalkan Tuhan. Kalau tiada Tuhan, hancur kita. Keluarga Tuhan selamanya. Saya berpikir inilah tema antara tema yang betul-betul menyentuh saya secara pribadi. Keluarga Tuhan selamanya. Perkataan selamanya itu yang membuatkan saya luar biasa betul ini tema. Dan saya sangat berterima kasih dengan daerah Mengatal karena tema ini membuatkan saya berpikir lebih dalam lagi tentang keluarga. Kalau tidak ada Tuhan tadi, saya mau bagi tahu bahwa setiap masa iblis itu 8 hari seminggu, 25 jam sehari selalu mencari celah dan ruang masuk dalam keluarga kita. Adakah 8 hari seminggu? Ada. Kalau 25 jam satu hari ada? Tidak ada. Saya mau bagi tahu bahwa iblis tidak pernah tidur untuk menghancurkan keluarga kita. Tidak pernah tidur dia. Jadi saya kasih perumpamaan 25 jam satu hari, 8 hari satu minggu. Itulah cara kerja iblis. 1 Petrus 5 ayat 8. Sedarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti apa? Ayam, kucing, singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Bukan juga ini setan mana dia mau makan. Bukan juga dia mau kasih sup kita tuh. Dia bukan kasih masuk dalam mie goreng dia. Ditelan maksudnya agar kita jatuh dalam dosa. Itu dia ditelan. Ini iblis ini ada kepercayaan yang suku macam saya lah, suku dusun kan. Dan banyak juga sahabat di sini anggota suku dusun. Inunuk bah, nunuk, pokok nunuk. Kamu tahu pokok nunuk kah? Kalau di kalangan dusun tuh kan, itu pokok nunuk. Ada apa di sana? Selalunya kalau yang gulu-gulu orang dulu-dulu ini, itu jangan yang dinunuk kada nakamah kirogen bilang. Adakah iblis tinggal di pokok? Suka dia tinggal di pokok? Enggak mungkin dia tidur-tidur di pokok. Di mana ada manusia, di sanalah ada iblis. Jadi iblis itu tiada di kuburan sebenarnya. Iblis itu tiada di batu besar. Iblis itu tidak ada di pokok ara atau nunuk, nggak ada di sana. Tapi pada saat kita percaya dengan benda seperti itu, pada saat orang itu mau limpas sudah, dengan cepat Alkitab mengatakan bahwa kecepatan iblis itu seperti apa cepat dia? Seperti pada waktu dia jatuh dari surga keluar dia, kecepatan dia seperti apa kata Alkitab? Elder, thank you. Kilat. Cepat dia. Iblis bukan maha hadir ya. Dia tidak dapat hadir yang di Mengatal ini dalam masa yang sama dia di Tampoluri. Tidak dapat dia hadir begitu. Dia bukan maha hadir. Cuma dia banyak lah, 1/3 kan. Dan banyak di Mengatal nih. Banyak di KK, Tampoluri pun banyak. Itulah sebabnya setiap kali kita mau buat kebaktian, kita harus doa supaya ruangan ini dipenuhi oleh malaikat Tuhan. Halaman dipenuhi oleh malaikat Tuhan. Supaya mereka tidak berani pun. Kalaupun dia intip, biarlah dia intip
mana bukit dia orang intip kita, tapi bukan berada di dekat ini. Iblis itu apabila orang melewati itu pokok yang nunuk itu, dia boleh dengan cepat ke sana. Sudah limpas itu orang dan dia pun mana ada mau tinggal sana. Yang saya mau bagi tahu kepada kita bahwa di mana ada manusia, apalagi kita umat-umat Tuhan, iblis itu ada di sana. Jadi jangan bagi ruang, jangan bagi kesempatan, jangan bagi celah kepada iblis untuk masuk di dalam keluarga kita. Efesus 4 ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis, kata firman ini. Selalu dalam konseling saya apabila anak-anak muda ini mau berkahwin, saya katakan, apabila kamu sudah status suami, apabila kamu sudah status istri, tiada ruang untuk kamu berdua-dua dengan lawan jantina. Tiada ruang untuk bawa WhatsApp omong-omong kosong dengan lawan jantina. Tidak ada ruang untuk pok silap bertelepon jam 10 malam dengan lawan jantina. Urusan kerja bah, tiada urusan kerja pukul 12 malam. Tidak payah layan, pukul 7 pagi baru layan lah itu WhatsApp. Oh ya, kunci tertinggal di office kah? Itu kamu respon jam 7 pagi. Mungkin barangkali tidak sampai sekejam itu maksud saya ya. Tapi maksud saya adalah tidak ada ruang untuk iblis masuk di dalam perkawinan itu. Perkawinan kamu. Mungkin rekan-rekan sekerja, mungkin kebiasaan ya. Marilah pergi minum dulu tidak kawan saya. Yang bawa ini adalah tanak wagu. Yang mau dibawa ini istri orang. Ataupun yang membawa ini suami, yang dibawa ini sumendak. Tidak ada ruang lagi seperti itu ya. Semua bagi tahu sedia kita semua. Yang kita yang suami dan istri ini yang sudah status seperti itu, makan mie goreng saja bah. Tidak, jangan beri kesempatan kepada iblis. Apapun situasi itu, iblis akan masuk. Seringkali saya ulang dalam konseling. Kalaulah rosak itu kereta dan ada ya saya terpaksa tumpang lah ini. Dia bilang itu sumandak. Telepon terus istri, bagi tahu, ayah kerusakan kereta rekan sepejabat ini dan dia menumpang saya, kasih tahu. Daripada 3 minggu kemudian baru dia tahu, itu istri kamu baru tahu. Ada yang kasih lapor saya, kau dengan sumandak sama-sama dalam kereta, dia bilang 3 minggu kemudian. Nah, berapa muka surat kau kasih jelas sama istri? Kasih tahu. Dan jangan beri kesempatan kepada iblis apapun situasi itu. Dasar keluarga yang bertumbuh seperti yang saya katakan tadi adalah bahwa Tuhan itu hadir dalam keluarga. Matius 18 ayat 20 dia mengatakan bahwa sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kuasa kehadiran Tuhan. Kalau Tuhan sudah hadir dalam hidup kita, Tuhan sudah hadir dalam keluarga kita, kita lihat apa dia punya berkat di sana. Kalau Tuhan sudah hadir dalam keluarga kita, dalam hidup kita, apa berkat dia? Ayub 1 ayat 9 hingga 10. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Perhatikan ayat ini. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dalam rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apabila Ayub menghadirkan Tuhan di dalam keluarga dia, apabila Tuhan hadir dalam hidup Ayub,
kita perhatikan apa yang iblis katakan. Dia lihat pagar mengelilingi Ayub dan keluarga Ayub. Tidak dapat tembus dia. Iblis. Dan kalau itu kita hadirkan Tuhan dalam keluarga kita, tidak dapat dia masuk. Tidak dapat. Sebab Tuhan sudah hadir dalam keluarga kita. Iblis mau masuk, dia tidak dapat masuk. Karena apa? Iblis melihat pagar perlindungan Tuhan dalam keluarga. Kenapa selama ini mudah saja iblis masuk dalam keluarga kita? Karena selalu barangkali. Itulah sebabnya suami istri selalu gaduh, selalu bertengkar, ada dendam, ada kebencian di dalam keluarga. Kenapa itu? Karena ada celah, ada ruang iblis untuk masuk. Kalau tidak ada ruang iblis masuk dalam keluarga, tidak ada dendam, tidak ada benci pun tuh. Tidak mungkin kalau sudah Tuhan hadir dalam keluarga kita, tidak ada dendam, tidak ada benci. Tetapi kalau kita selalu lalai menghadirkan Tuhan, maka seringkali suami istri bergaduh, ada dendam, ada kebencian. Keluarga yang bertumbuh dalam Yesus, ketika suami dan istri menerapkan kasih tanpa syarat, agape, dan inilah kasih dari Tuhan. Dan inilah yang perlu kita terapkan di dalam keluarga. Kasih tanpa syarat, itulah kasih agape. Dia tidak menuntut syarat. Tadi malam soalan saya, suami dan istri, kamu silik-silik, kamu punya pasangan, apakah sudah berubah wajah dia? Sudah. Atau masih tetap cantik, masih handsome, malah lebih cantik, lebih handsome. Ada seperti itu? Ataupun apabila nampak wajah sudah banyak kudet-kudet, sudah dulu slim, putungan gitar Spanyol, sekarang putungan dia apa? Apa putungan? Drum atau tangki. Tapi apapun berubah size, berubah wajah, kasih tanpa syarat. Keluarga yang bertumbuh dalam Yesus itu adalah ketika suami dan istri menerapkan kasih tanpa syarat. Kalau yang bercinta-bercinta, ya anak-anak bujang ini, yang bujang-bujang ini, angkol pun pernah bercinta apa dulu? Angkol. Mandi tak basah, makan tak kenyang, tidur tak apa? Tak lena, kadang-kadang mengigau lagi. Itu bercinta. Karena perhitung semua yang tidak baik, yang negatif, karena perhitung semua itu, itulah bercinta. Tapi bila sudah kawin, satu-satu yang kena perhitung itu akan runtuh tuh. Beginikah kau pula? Dia bilang deh. Satu-satu kelemahan, kekurangan pasangan kelihatan. Terus itu lagu dia adalah menyesal aku, menyesal aku. Elda tahu itu lagu itu ada. Tidak payah nyanyi lah kan. Tapi ada seni kata itu, menyesal aku, dia bilang. Tak kawin. Tapi pada malam hari ini, walaupun pasangan istri kamu, suami kamu, apabila berjalannya masa bertahun-tahun hidup suami istri, nampak kelemahan kekurangan, malam ini firman Tuhan katakan, keluarga yang bertumbuh dalam Yesus itu adalah menerapkan kasih tanpa syarat. Lemah,
kurang kekurangan, banyak yang tidak perfect pasangan. Perlu kamu cintai, kasihi tanpa syarat. Biasanya yang tahun pertama perkawinan itu berbunga-bunga, begitu honeymoon. Tahun kedua masih steady lagi. Ketiga tahun pun masih mantap. Tapi mulai 5 tahun perkawinan itu perlu komitmen dari 5 tahun ke atas. Jadi perkawinan itu perlu komitmen. Dan kita lihat itu sumpah perkawinan. Ingat-ingat baliklah ya malam ini. Saya mengambil engkau menjadi istri atau suamiku untuk saling mengasihi, memiliki dan menjaga baik pada waktu engkau susah maupun pada waktu engkau senang, pada waktu berkelimpahan maupun pada waktu kekurangan, pada waktu sehat maupun waktu sakit, untuk saling mengasihi dan saling menghargai sampai maut memisahkan kita. Apakah kamu mau berjanji? Iya, saya mau. Dengan semangat pada waktu di depan sini, waktu berkawin. Tapi macam mana kalau selepas 20 tahun, 30 tahun perkawinan? Hakikat yang kita terima bahwa ramai pasangan yang berpisah karena pasangan yang satu sakit, tidak dapat kerja apa-apa, tidak dapat buat apa-apa. Dia berpikir, untuk apa saya hidup dengan pasangan, dengan suami, dengan istri yang sakit begini. Cari dia dengan pasangan lain. Itu hakikat kehidupan. Pada waktu suami sudah tidak ada uang lagi, habis semua, istri mulai berpikir, untuk apa saya mau hidup dengan dia ini, tidak ada duit pun. Lari dia, cari dia laki-laki lain. Itu hakikat dia. Tapi pada malam hari ini saya mau katakan bahwa kita harus terapkan kasih cinta tanpa syarat dalam keluarga, dalam hidup suami istri. Kita lihat di sini, kesetiaan diuji. Kasih seorang suami diuji saat ia memiliki segalanya. Kasih seorang istri diuji ketika suami tiada punya apa-apa lagi. Ketika si suami punya harta yang banyak, ratusan ribu atau jutaan dalam dompet dia, apakah dia masih setia dengan istri dia? Atau dia mulai pergi luar negara, banyak kerja ini, banyak semut tanda tangan ini, dia bilang pergi Bangkok, pergi banyak negara dia mau pergi, tanda tangan dokumen konon pada waktu dia banyak duit. Atau pada waktu si suami tiada lagi apa-apa, kerja tidak ada, uang tidak ada, apakah istri masih mau suami demikian? Kesetiaan diuji. Dan kita lihat tadi itu sumpah perkawinan. Pada waktu senang, susah, sehat, sakit, apapun keadaan itu, harus terapkan cinta, kasih tanpa syarat. Keluarga yang bertumbuh ketika anak-anak hormat kepada ibu dan bapak. Tidak lengkap kalau selalu saya katakan hanya suami istri, bapak dan ibu. Keluarga yang bertumbuh ketika anak-anak hormat kepada ibu bapak. Keluaran 20:12, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Matius 15 ayat 4, sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ini lebih keras ini,
pasti apa? Dihukum mati. Ini tegas ini. Jadi kita yang status anak-anak ini ya, kita harus mandatori menghormati ibu bapak. Sebab kalau tidak panjang umur, maksudnya tidak dapat hidup kekal, itu maksudnya. Kalau tidak hormat ibu bapak. Dan ini tegas dalam Matius mengatakan pasti engkau dihukum mati. Jadi anak-anaknya kita perlu hormat ibu bapak. Pada waktu kamu student di luar seberang laut, jangan hanya malam 24 hari bulan saja kamu tanya kabar ibu bapak. Hello, mommy and daddy, apa kabar? Dia bilang 24 hari bulan. Kenapa 24 hari bulan? Sebab besok dia 25 hari bulan, gaji Elda ya. Anak-anak jangan seperti demikian ya. 24 hari bulan sejak ingat bapak mama. Besok 25 masuk gaji, itu yang ya kalau ibu bapak masuk gaji, ya, yang gaji terima begitu ya. 26 diam sudah deh. Nanti lagi 24 datang lagi WhatsApp lagi, tanya kabar lagi. Lihat firman Tuhan. Pasti dihukum mati. Habislah kita. Pelancongan 1000 tahun untuk keluarga. Luar biasa ini. Kita akan melancung di surga. Berapa lama? Dan saya pas suka melancung di sana, saya mau tengok. Luar biasa sekali. Kamu rasa surga itu indah kah? Kamu rasa? Kita bayangkan. Saya rasa semua kita belum pernah pergi surga, ini kan semua. Sudah ada kan pernah di sana? Saya sendiri pun tidak pernah. Tapi bayangan kita di surga itu indah kah? Indah. Dan kita dibagi peluang oleh Tuhan bersama dengan keluarga melancung di sana 1000 tahun. 1000 tahun kita akan melancung di sana. Berapa tambang? Ada tambang? Tiada tambang. Tapi hakikat dia, apakah semua mau pergi surga? Yang tiada tambang tuh. Hakikat hidup dia tidak demikian. Apakah kita hanya tinggal Tuhan bagi kita umur 1000 tahun di sana? Berapa umur kita? Berapa? Kekal selamanya. Terima kasih. Kekal selamanya umur kita. Saya tidak boleh bayangkan ini. Kalau saya berusaha saya membayangkan seumur hidup kekal selamanya kayak itu umur. Saya masih berpikir tak lampau dalam untuk saya pikir itu benda. Dan apakah semua orang mau itu hidup kekal? Kamu rasa maukah semua? Dengan cara hidup? Enggak. Free itu. Free. Kalau sakit, waduh sakit. Cepat-cepat di rumah sakit. Itu bayar. Sesak napas. Ini oksigen. Minta. Kalau sudah masuk di hospital, dibantu oksigen pernapasan, free kah kamu rasa? Enggak free itu. Tidak ada free. Mahal. Siapa yang pernah pergi KL naik kapal terbang free? Ada? Adakah? Yang selalu naik kapal terbang, ada kamu dapat free? Selama ini belum pernah saya tahu yang ada free. Pergi surga free. Nah, kalau pergi surga itu free, dan kamu katakan tadi, kita bersetuju bahwa surga itu indah. Apakah cukup indah itu surga kalau hanya bapak mama yang masuk, anak-anak tidak masuk? Saya mau tanya ibu bapak sekarang, apakah cukup indah itu surga kalau hanya kamu sebagai suami bersama dengan istri masuk surga, anak-anak tidak masuk surga? Apakah sekarang soalan saya, apakah surga itu cukup indah untuk kamu sekarang? Bagaimana Elda? Gini si Elda, dan saya setuju.
Sorga itu tidak cukup indah kalau hanya anak-anak yang masuk, ibu bapak tidak masuk. Hanya ibu bapak yang masuk, anak-anak tidak masuk. Sorga itu tidak cukup indah untuk kita. Itulah sebabnya keluarga Tuhan selamanya indah betul. Bayangkan ada bapak, ada anak bersama dengan ibu, semua pergi sorga. Keluarga Tuhan selamanya indah betul itu sorga. Dan itulah harapan kita. Harapan kita. Kalau saat ini saya punya anak baru membesar ini. Anak saya yang pertama habis dia akan masuk universiti. Dan anak saya yang kedua dia baru tahun 6. Dan saya tidak tahu masa depan diorang macam mana. Apa pilihan-pilihan hidup yang diorang ada. Dan saya sudah berusaha untuk menuntun mereka di mana yang baik. Kasih diorang Bible study, sudah saya lakukan semua itu, bagaimana berdoa, semua sudah. Tapi nanti di masa depan, keputusan tetap di tangan dia, bukan di tangan saya. Dan kadang-kadang ada keputusan-keputusan barangkali anak-anak yang boleh mengecewakan kita sebagai ibu bapak. Tetapi tugas kita ibu bapak, kita tetap mengasihi mereka tanpa syarat. Itulah Tuhan kita. Jangan kita tidak berlaku adil kepada anak-anak. Tuhan itu sangat adil. Matahari dia bagi untuk SDA sejak kita rasa. Atau hujan dia bagi untuk SDA saja. Oh ini advance saja. Hari ini saya bagi ini. Air ini untuk SDA saja. Matahari ini untuk SDA. Yang lain gelap gulita lah. Apakah begitu Tuhan kita? Tidak. Berkat jasmani itu semua dapat. Adil Tuhan itu. Dan kita ibu bapak juga harus adil. Kita bagi anak kita kasih tanpa syarat. Kalaupun itu mengecewakan keputusan-keputusan yang mereka ada, kita doakan, kita kasihi mereka. Mudah-mudahan di masa akan datang, dia akan bersama dengan kita melancung ke sorga 1000 tahun bersama-sama. Selesai firman Tuhan. Dan saya pikir saya sangat diberkati dengan kehadiran kamu semua. Dan mudah-mudahan di masa akan datang kita dapat bersama-sama lagi dalam situasi keadaan yang kebaktian seperti ini. Oke, jadi terima kasih atas perhatian semua kita. Tuhan memberkati. Terima kasih Pastor Kozani. Pada saat ini kita akan menyampaikan cenderahati kepada Pastor. Oleh itu, saya menjemput Elder Mylin untuk menyampaikan cenderahati. Sekali lagi saya menjemput kita semua untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu tema kita, Keluarga Tuhan Selamanya. Dan selepas lagu ini kita akan dipimpin doa oleh Pastor. Sing. Kita bertemu muka dengan muka. Daripada segala bangsa-bangsa yang mana dahulunya kita tidak mengenal, dan hidup
Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan Tuhan. Kesetiaan Tuhan hadir bersama-sama dengan kami dalam KKR malam yang kedua. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan tetap hadir di pertemuan yang ketiga dan di kemuncak hari yang keempat nanti ya Tuhan. Terima kasih atas kebaikan Tuhan, firman yang Engkau sudah sampaikan melalui hamba-Mu ini. Bahwa kami, keluarga kami, perlu bertumbuh dalam Yesus dengan kehadiran Tuhan di dalam keluarga kami. Dengan menerapkan cinta kasih tanpa syarat kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, kepada ibu, kepada bapak. Bapa di surga, Tuhan kiranya akan terus memberkati dan mengasihi setiap keluarga yang ada di daerah Mengatal ini. Walaupun ya Tuhan keluarga kami ini tidak sempurna, keluarga kami ini banyak kekurangannya ya Tuhan. Dan seringkali keluarga kami ini tidak menuruti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Tetapi pada malam hari ini ya Tuhan, kami semua mau menghadap kepada Engkau ya Tuhan. Engkau kasihilah kami ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan akan terus menerima keluarga kami, mengampuni setiap kesilapan, mengampuni setiap kekurangan akan keluarga kami. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa agar berkat Tuhan akan terus dilimpahkan kepada setiap keluarga yang ada di daerah Mengatal ini. Bahwa keluarga Tuhan selamanya, bahwa keluarga yang ada pada kami pada hari ini, keluarga itulah yang akan dibawa ke surga pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bapa di surga, kalau ada kesilapan kata-kata, kekurangan kebaktian kami pada malam hari ini, kami juga mohon keampunan daripada Engkau ya Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami akan pulang ke rumah masing-masing. Malaikat yang sudah menghantar kami, yang sedang menunggu pulang kami, terima kasih dengan malaikat itu Tuhan yang akan menjaga kepulangan kami, menjaga sepanjang istirahat kami pada malam hari malam ini. Dan esok malaikat yang sama yang membawa kami kembali untuk berada di tempat ini. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan. Kami serahkan doa ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sila ambil perhatian kepada para pelayan esok malam, yaitu dari Gereja Keliangau, pianis Dr. Joyce, pemimpin pujian Puan Lohana, pemimpin acara Elder Jolin, doa pembuka Encik Juhin dan lagu istimewa PW Keliangau, dan pembicara kita pada esok malam yaitu Pastor Ronald dengan tajuk pelajarannya Kunci Kebahagiaan dalam Keluarga. Itu saja, Tuhan memberkati.